bangun tidur langsung berdoa. Kakak Tasya berdoa? Doa tuh kakak Berdoa dong pastinya. Adik-adik juga pastinya berdoa dong. Nah sekarang kakak Tasya mau tanya juga, khususnya buat adik-adik yang kelas kecil sama kelas besar, masih ingat gak aktivitas minggu-minggu lalu yang bikin jam pengingat saat teduh? Adik-adik masih baca SBAH di jam tersebut gak? Masih dong ya? Hebat. Nah sekarang kakak Tasya ajak semuanya berdiri. Yuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu ya kakak Rere? Iya, kita mau pergi naik kereta. Semuanya hadap ke sebelah kanan. Kita mau nyanyi jazz. Oke? Jazz, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi ya. Jazz, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita masih berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa lagi kakak Tasya? Kita mau nyanyi lagu Dengar dia panggil nama saya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Irama, oh Irama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Irama, Ku jawab ya. ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita tepuk tangan dulu buat adik-adik. Hebat banget ya, pasti semangat banget adik-adik hari ini. Nah sekarang sebelum kita lanjut kembali kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak Rere berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kakak Rere sama kakak Tasya masih mau ajarin adik-adik untuk nyanyi. Kita mau nyanyi lagu apa ya kakak Tasya? Kita mau nyanyi lagu Aku Bersuka Cita. Kalau suka cita tuh gimana kan? Harus gimana? Iya, senyumnya mana? Wah, Mbak senyumnya cantik, ganteng semuanya. Siap nyanyi ya? Musik. Aku bersuka cita
Kita mending lihat sendiri aja ya. Oke. Kita hitung sampai 3 ya, Rere. 1, 2, 3. Adik-adik, selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat. Semuanya sudah mandi? Sudah. Duduk yang manis ya. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami anak-anak-Mu ketika akan membaca Alkitab dan merenungkan pesan firman Tuhan. Supaya kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, papa, mama yang ada di rumah, kita akan baca Alkitab. Sudah siap semuanya? Kita buka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, Hagai. Oke, ya. Kita buka dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Oke, ya. Judulnya ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian bacaan Alkitab, adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita ini dan adik-adik harus duduk yang manis. Papa dan mama yang ada di rumah, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama. Nah, adik-adik, siapa di rumah yang selalu rajin menjaga kebersihan? Misalkan karena kita semua ada di rumah, bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur, lalu kita sapu halaman. Senang kan tinggal di tempat yang bersih? Nah, ya, kita semua ingin tinggal di tempat yang bersih. Ya, kita ingin memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat gedung gereja GPIB Maranatha Bandung? Semua pasti pernah melihat ya. Nah, bagus bangunannya, bagus. Ya. Tapi harus dirawat, harus dibersihkan. Tapi kalau kita melihat gedung gereja bagus, kita juga ingat bahwa ada teman-teman kita yang nggak ada tempat untuk beribadah. Ya, karena apa? Karena yang pertama, rumah ibadah mereka sudah rusak. Karena mereka ada di pedesaan, untuk membangun mereka nggak punya dana.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, kalau adik-adik lihat bacaan Alkitab hari ini, kita melihat tentang pesan Nabi Hagai. Nabi Hagai mengatakan kepada orang-orang Israel, ya, dikatakan supaya mereka membangun kembali bait Allah. Karena apa? Karena bait Allah itu hancur. Ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke kota Yehuda, apa yang terjadi? Lihat, aduh, bait Allahku hancur. Ya. Mereka sedih, tapi mereka juga lihat, oh, tempat tinggal mereka juga porak-poranda. Ya. Sehingga mereka berupaya untuk membangun rumah. Bukan bait Allah, tapi mereka coba untuk membangun, oh, yang penting rumahku dulu, untuk bait Allah nanti aja. Gitu. Nah, pesan Nabi Hagai mengatakan, kalau kita lihat bacaan ayatnya yang kelima, ya, Ibu Pendeta baca ya, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa? Artinya sia-sia, kerja siang malam, ya, tapi tidak memprioritaskan hidup kudus, ya, di hadapan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, ya, membangun jam doa. Misalkan adik-adik berdoa setiap pagi, kalau bangun tidur berdoa, mau makan pasti berdoa, selesai makan berdoa, ya berdoa dong, terima kasih sama Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu. Harus punya waktu, memprioritaskan seperti apa supaya kita bisa membangun, ya. Kalau adik-adik kan mungkin belum bisa, ya, mencari uang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita datang ke gereja, biasanya ibadah-ibadah itu kita memberikan persembahan, bukan? Nah, pada saat kita memberikan persembahan, kantong kolekte diedarkan, itu untuk siapa? Itu untuk membangun gedung gereja yang rusak. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Kalau mereka tidak membangun bait Allah yang rusak dan mereka hanya ikuti keinginan sendiri, yang terjadi semua yang dikerjakan orang-orang tua saat itu akan sia-sia. Jadi adik-adik nanti pesan sama papa, pesan sama mama harus apa? Yang pertama memprioritaskan, ya. Memprioritaskan apa? Memprioritaskan jam doa, hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita berikan persembahan, Tuhan nggak minta uang banyak dari kita, bukan? Tuhan meminta kita selalu memuliakan nama Tuhan. Jadi pesan buat adik-adik, ya, belajarlah untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Belajarlah untuk selalu berterima kasih sama siapa? Sama Tuhan. Belajar juga dari orang tua, papa, mama yang selalu memperhatikan kita. Berdoalah untuk papa dan mama yang selalu mengajarkan kepada kita, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, menyediakan setiap yang kita perlukan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar firman-Nya kan? Sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Untuk kelas Batita dan Balita, aktivitasnya hari ini adalah mewarnai. Mari kita mewarnai bait Allah menggunakan pensil warna atau krayon atau alat warna lainnya yang adik-adik punya. Dan untuk kelas kecil dan kelas tanggung, aktivitasnya hari ini adalah mengisi TTS. Pertanyaannya ada di sebelah kanan dan tulis jawabannya di kotak sebelah kiri.
Kalau sudah selesai, adik-adik bisa di-share ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang hari ini bagus sekali ya. Betul banget. Iya, Kakak Tasya, kita hari ini diajarin untuk selalu mengutamakan Tuhan. Gak boleh mementingkan diri sendiri. Nah, diingat ya adik-adik yang paling pertama, oke? Nah, diingat juga untuk itu Kak, jam saat teduhnya ya. Ya benar, jangan sampai lupa saat itu ya, senang banget. Nah, sekarang kita mau respon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan sedekah yang terbaik. Oke. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, dan kalau ada mama bersama-sama kakak, kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa, lipat tangan semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah, kami menyembah Tuhan walaupun kami tetap di rumah masing-masing. Karena pandemi COVID-19 ini tidak menginginkan kami untuk hadir di gedung gereja. Karenanya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua orang yang sedang beribadah, teman-teman kami yang tidak punya tempat untuk beribadah di gedung gereja karena mereka harus ada di rumah. Biarlah mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan lewat firman. Kami juga saat ini boleh mengucap syukur karena Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu peduli dengan keperluan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Khususnya hari ini kami semua belajar dari kitab Hagai bahwa kami harus memprioritaskan, bahkan kami harus mendahulukan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Supaya setiap saat kami berdoa juga untuk pelayanan kakak-kakak, pelayan PA. Begitu juga kami berdoa untuk semua orang yang melayani Tuhan dengan segala apa yang mereka persembahkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau menyerahkan untuk orang tua kami, untuk papa, mama yang selalu menolong kami, memberikan pengajaran kepada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh pada firman Tuhan dan juga patuh kepada perintah orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan juga pelihara, bahkan sembuhkan mereka dari sakit mereka. Untuk opa, untuk oma, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih tetap belajar di rumah, kami beribadah di rumah, kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, memberkati kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami tekun belajar dan kami mau patuh pada aturan yang boleh kami terima dari orang tua maupun dari sekolah di mana kami
menjadi murid. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau menolong kami supaya kami tetap memprioritaskan, mendahulukan kehidupan jam doa kami. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kami di dalam doa yang sampai hari ini kami belajar untuk mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakak Rere, Ya Kakak Tasya. tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk memberikan Persembahan. Nah, persembahannya ini adik-adik boleh titip sama mama papa untuk diantarkan ke gereja atau boleh juga ditransfer ke rekening yang ada di bawah sini. Nah, kita mau menyanyikan lagu apa Kak Tasya? kita mau menyanyikan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita untuk doa persembahan semuanya. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami barusan telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik Kakak Rere punya warta PA, adik-adik boleh pasang warnanya. Kakak Rere punya pengumuman, silahkan. Hai adik-adik, sebentar lagi Natal akan tiba dan kita semua akan merayakan Natal bersama-sama. Nah adik-adik, tapi saat ini karena masih dalam kondisi pandemi, kemungkinan besar adik-adik masih tidak diperkenankan untuk hadir di gereja pada saat perayaan Natal nanti. Oleh karena itu, untuk tetap melibatkan adik-adik PLKPA, Panitia Natal Jemaat GPIB Maranatha Bandung tahun 2020 mengundang seluruh adik-adik PLKPA dari kelas balita, kecil, dan besar untuk bersama-sama mengisi paduan suara virtual. Lagu yang akan kita nyanyikan nanti berjudul Di Dalam Talungan. Nah, untuk panduan bagaimana cara bernyanyi dan cara merekam videonya, adik-adik bisa lihat di WA Group kelas masing-masing ya. Nah, video rekamannya harus dikumpulkan paling lambat tanggal 10 November 2020. Jadi, jangan sampai terlambat ya adik-adik. Ayo semuanya ikut bersama-sama. Ditunggu ya. Adik-adik, tidak terasa ya Kakak Rere, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita masih mau nyanyi satu buah lagu lagi. Lagu apa? Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku
Yesus, terima kasih atas keberkatan-Mu dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, kiranya Engkau mau selalu memberkati